Part 2 Motor listrik. Jarak tempuh terbatas, kendaraan listrik biasanya memiliki jarak tempuh yang lebih pendek dibandingkan kendaraan bermesin pembakaran dalam. Hal ini dikarenakan kapasitas baterai listrik yang terbatas. Kendaraan listrik memerlukan pengisian ulang baterai secara berkala. Infrastruktur pengisian listrik yang terbatas. Saat ini, infrastruktur pengisian baterai listrik masih terbatas, terutama di daerah-daerah pedesaan atau yang terpencil. Pengguna kendaraan listrik harus memperhatikan lokasi pengisian baterai sebelum melakukan perjalanan jauh. Biaya awal yang mahal, meskipun biaya operasional lebih murah, biaya pembelian kendaraan listrik masih relatif lebih mahal dibandingkan kendaraan bermesin pembakaran dalam. Hal ini terutama dikarenakan teknologi baterai yang masih relatif mahal. Waktu pengisian baterai yang lama, proses pengisian baterai listrik memerlukan waktu yang relatif lama dibandingkan proses mengisi bahan bakar kendaraan bermesin pembakaran dalam. Keterbatasan dalam pilihan kendaraan. Saat ini, pilihan kendaraan listrik masih terbatas dibandingkan kendaraan bermesin pembakaran dalam. Hal ini dapat membatasi pilihan konsumen dalam memilih kendaraan listrik yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangan tersebut, pengguna kendaraan harus mempertimbangkan dengan cermat sebelum memutuskan untuk memilih kendaraan listrik. Berikut beberapa tips menggunakan motor listrik yang dapat membantu pengguna untuk memaksimalkan performa kendaraan listrik dan memperpanjang umur baterai. Pelajari spesifikasi kendaraan listrik. Pelajari spesifikasi kendaraan listrik dan baterai seperti kapasitas baterai, jarak tempuh, dan waktu pengisian ulang. Hal ini dapat membantu pengguna dalam merencanakan rute perjalanan dan menghindari kehabisan daya. Perencanaan rute perjalanan. Perencanaan rute perjalanan yang baik dapat membantu pengguna menghindari jalur dengan elevasi yang terlalu curam dan cuaca yang tidak mendukung yang dapat mengurangi jarak tempuh kendaraan listrik. Hindari memuat barang berat. Kendaraan listrik memiliki batas beban tertentu, sehingga hindari memuat barang terlalu berat pada kendaraan. Hal ini dapat mempercepat kausan baterai dan mengurangi jarak tempuh kendaraan. Hindari mengisi baterai sampai penuh. Meskipun baterai kendaraan listrik dapat diisi sampai penuh, namun pengguna dapat mempertimbangkan untuk tidak mengisi baterai sampai penuh. Mengisi baterai hanya sekitar 80–90% dari kapasitas maksimal dapat membantu memperpanjang umur baterai. Perhatikan pengisian baterai. Hindari membiarkan baterai kendaraan kosong terlalu lama dan mengisi baterai secara teratur. Pengguna juga harus memilih stasiun pengisian baterai yang dapat diandalkan dan memiliki infrastruktur pengisian yang baik. Lakukan perawatan secara rutin, seperti kendaraan bermesin pembakaran dalam. Kendaraan listrik juga memerlukan perawatan secara rutin, seperti pemeriksaan RAM dan penggantian baterai yang sudah tua. Memilih kendaraan listrik yang sesuai. Memilih kendaraan listrik yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dapat membantu mengoptimalkan performa kendaraan dan mengurangi risiko kehabisan daya. Pilih kendaraan listrik yang memiliki jarak tempuh yang sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur. Mudah dan sederhana, motor listrik tidak memiliki banyak komponen mekanis seperti mesin pembakaran dalam. Hal ini membuatnya lebih mudah dirawat dan perawatannya lebih sederhana. Selain itu, motor listrik tidak memerlukan pergantian oli atau filter udara. Kinerja yang cepat. Motor listrik memiliki torsi yang lebih tinggi dan langsung tersedia, sehingga memberikan akselerasi yang lebih cepat dan responsif saat berkendara, tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga BBM. Pengguna motor listrik tidak perlu khawatir tentang fluktuasi harga bahan bakar, karena pengisian baterai listriknya tidak tergantung pada harga bahan bakar. Motor listrik pertama di Indonesia adalah Gesits yang diluncurkan pada tahun 2018 oleh PT Wijaya Karya dan Universitas Gadjah Mada. Gesits merupakan singkatan dari generasi emas kendaraan listrik Indonesia. Gesits menggunakan baterai lithium-ion dengan kapasitas 2,4 kWh
dan dapat menempuh jarak hingga 80 km dengan kecepatan maksimum 60 km per jam. Motor listrik ini juga dilengkapi dengan teknologi anti-maling dan sistem rem cakram. Selain itu, Gazette juga dibekali dengan fitur-fitur modern seperti layar LCD yang menampilkan informasi tentang kecepatan, jarak tempuh, dan tingkat baterai. Motor ini juga dilengkapi dengan koneksi internet dan aplikasi mobil yang memungkinkan pengguna untuk melacak lokasi motor dan memantau kondisi. Setelah diperkenalkannya sepeda listrik, Popular Mechanics edisi Oktober tahun 1911 memperkenalkan sepeda motor listrik. Kendaraan ini diklaim memiliki jangkauan sejauh 121 km hingga 160 km sekali pengisian daya. Sepeda motor elektrik ini memiliki gearbox 3 percepatan dengan kecepatan 6. Perkembangan motor listrik di Indonesia semakin pesat setelah peluncuran Gazette. Saat ini, sudah ada beberapa produsen yang memproduksi motor listrik di Indonesia seperti Fier, Selis, dan Garansindo Electric Skota. Mereka menghadirkan berbagai varian motor listrik dari skuter hingga motor sport. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah mengambil berbagai langkah untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik di Indonesia, seperti memberikan insentif fiskal dan mengembangkan infrastruktur pengisian baterai. Namun, masih banyak kendala yang harus diatasi dalam pengembangan motor listrik di Indonesia, seperti harga yang masih relatif mahal dibandingkan dengan motor konvensional dan masih sedikitnya infrastruktur pengisian baterai yang tersedia. Namun, dengan semakin banyaknya produsen yang memproduksi motor listrik dan semakin berkembangnya infrastruktur, diharapkan motor listrik akan semakin mudah diakses oleh masyarakat Indonesia dan menjadi alternatif transportasi yang lebih ramah lingkungan dan efisien di masa depan. Kembali menguatkan perkembangan kendaraan listrik di Indonesia yang kemudian didukung oleh beberapa peraturan lainnya. Saat ini, perkembangan bidang kendaraan listrik baik dari sisi riset dan industri atau produk komersial sudah semakin membaik. Paper ini meninjau status terkini dari sepeda listrik. Penelitian dilakukan dengan melakukan survei online selama tahun 2020 sampai tahun 2021 yang menghasilkan basis data sepeda listrik dan motor listrik. Saat ini, sudah terdapat 64 buah sepeda listrik dan 44 buah sepeda motor listrik. Kendaraan ini menggunakan 2 dan 3 roda dengan sistem penggerak elektrik. Jenis motor yang digunakan sebagian besar atau sekitar 87% BLDC. Sepeda motor listrik ini memiliki kecepatan antara 20 km per jam SD 70 km per jam dengan kapasitas baterai antara 5,2 ampere jam SD 70 ampere jam sehingga memiliki jarak tempuh berkisar antara 15 km SD 200 km. Informasi yang disajikan akan membantu pemangku kepentingan untuk mendapatkan gambaran cepat tentang perkembangan sepeda motor listrik di dalam negeri dan sebagai benchmark perancangan sepeda atau motor listrik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pada tahun 1990-an, kendaraan listrik mulai diperkenalkan kembali sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dan efisien dalam mengkonsumsi energi. Banyak produsen otomotif mulai memproduksi kendaraan listrik seperti EV1 buatan General Motors dan EV Plus buatan Honda. Namun, produksi kendaraan listrik belum berkembang secara signifikan hingga awal abad ke-21 ketika teknologi baterai dan motor listrik semakin berkembang pesat. Saat ini, kendaraan listrik menjadi semakin populer dan dianggap sebagai solusi untuk mengurangi emisi gas buang dan kerusakan lingkungan. Di Indonesia sendiri, pemerintah dan industri otomotif mulai bergerak untuk memproduksi kendaraan listrik dan membangun infrastruktur pengisian baterai yang lebih lengkap dan mudah diakses. Sejarah kendaraan listrik telah menunjukkan bahwa kendaraan listrik bukanlah hal baru, namun menjadi pilihan Skuter listrik atau electric scooter adalah jenis kendaraan listrik yang dirancang untuk digunakan dalam lingkungan perkotaan atau sebagai kendaraan pribadi.
Skuter listrik menggunakan baterai sebagai sumber energi dan memiliki kecepatan yang lebih rendah dibandingkan dengan mobil listrik. Beberapa contoh skuter listrik yang tersedia di pasar antara lain Xiaomi Mijia Electric Scooter, Ninebot ES2 Electric Scooter, dan Razor E300 Electric Scooter. Terima kasih sudah menyaksikan video. Penjelasan ini kita akan melanjutkan. Di part selanjutnya semoga melalui video ini menambah wawasan kita dari yang tidak tahu menjadi tahu.